Di video ini kita bakal bahas kamera monster yang baru aja diluncurkan oleh Fujifilm yang bakal jadi gebrakan besar buat teknologi Fujifilm ke depannya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas Fujifilm GFX 100 Mark II. Dimana ini adalah kamera yang gue harus kasih klaim di awal, kamera yang terlalu canggih untuk kelas medium format. Karena ini bener-bener kamera yang gokil banget, yang bikin gue nggak bisa mengabaikan kamera ini. Walaupun memang gue nggak bisa beli GFX gitu ya, jadi targetnya bukan ke kita karena harganya ya cukup lumayan juga. Tapi nanti ada fakta menarik juga soal itu. Cuman apa yang dibawa di sini itu kayak menjelaskan kalau statement Fujifilm soal teknologi kamera itu udah makin gokil. Jadi kalian jangan sampai kelewatan karena ini bakal menarik banget. By the way, kita juga kasih disclaimer sedikit dulu. Ini video impression yang lumayan singkat juga harusnya, karena kita dapat kesempatan buat nyobain produknya itu sebentar banget. Kayak yang kalian lihat, kita bikin video ini GFX-nya udah nggak ada. Nih gue pakai display doang, X-H2S di sebelah sini. Jadi ya gue akan tetap berusaha untuk memberikan informasi sekomplit mungkin, tapi mungkin tetap nggak selengkap itu gitu ya, karena kita belum coba secara in-depth, kita baru coba sedikit doang. Kemarin sih sempat kita bawa juga ya ke Pangalengan, colong-colongan gitu kan. Jadi ya semoga tetap bisa memberikan konten yang menarik buat kalian simak, karena beberapa feature pentingnya itu tetap bakal gue angkat juga di video ini. Pertama, yang paling menarik sebenarnya dari si GFX 100 ini itu adalah soal harganya. Walaupun tadi gue bilang harganya mahal, tapi menarik posisinya. Karena GFX 100 Mark II ini dijual dengan harga yang signifikan lebih rendah dari GFX 100 yang pertama. Yang pernah waktu itu kita coba, kita bawa-bawa naik LRT ya, yang kameranya gue gantung di strap tas gitu kan. Itu lebih murah dari kamera tersebut. Walaupun gue nggak bisa terlalu kegocek ya, menurut gue wajar juga lebih murah karena dia tidak bawa vertical gripnya dijual terpisah gitu kan, jadi ya mungkin wajar. Tapi dengan upgrade yang dibawa sebenarnya masih terbilang sangat oke, dan mungkin harusnya vertical grip nggak sejauh itu juga ya beda harganya, karena beda harganya itu lumayan, sekitar 2000 US dollar. Jadi yang GFX 100 yang pertama itu dijual dengan harga 9.999 US dollar kalau kalian lihat di B&H Photo. Dan yang versi baru ini, yang Mark II, itu informasi yang gue dapat dijual dengan harga 7.500 US dollar. Bedanya 2.500 US dollar gitu. Jadi kalau itu cuman dari ngurang baterai grip, kayaknya enggak juga sih ya. Cuman ya intinya itu, perbedaannya lumayan signifikan yang membuatnya cukup menarik, apalagi membawa spesifikasi yang gokil banget. Pertama, kita bahas pastinya impresi fisik. Impresi fisik cakep banget. Kalau kalian belum nonton video unboxingnya, kita udah bikin juga gitu ya, yang kita sambil nyobain, sambil buka bungkus gitu kan. Itu berasa banget fisiknya bener-bener mewah, cakep, rasanya profesional, bobotnya berat gitu ya, dalam rasanya tuh bener-bener profesional banget. Dan finish produknya sendiri itu rasanya emang kayak mahal banget ya. Kayak dia tuh materialnya agak mirip dengan GFX 100 yang versi pertama, cuman warnanya, finishnya itu lebih ke hitam, nggak ke silver. Dan itu gua suka banget gitu. Secara fisik cakep banget, dan gripnya juga nyeplak banget di tangan. Beda, ini aja udah cakep banget gripnya, cuman yang GFX karena ukurannya lebih gede, otomatis gripnya juga lebih grippy gitu ya, lebih di tangan tuh rasanya mantep banget gitu. Jadi secara fisik udah gokil banget. Lalu buat layar sama EVF juga itu rasanya tajam mampus buat kita motret-motret, kita preview gambar mau di layar mau di EVF, itu cakep di dua-duanya. Untuk EVF kita sih nggak tahu ya untuk nilai resolusinya, tapi gue bisa ngerasain itu resolusinya dalam banget. Cakep banget gambarnya dilihat, lalu responsif juga. Walaupun kan filenya pasti gede banget ya. File GFX itu gede banget, responsif juga buat kita kayak zoom in, zoom out gitu. Dia touchscreen-nya juga berjalan dengan sangat baik. Buat EVF-nya itu dia udah di 9,4 juta pixel. Dengan magnification itu 1 kali. Jadi di mata kita tuh kelihatannya enak gitu. Kelihatannya bener-bener
jelas banget, luas dan resolusinya juga tajam gitu. Gua suka banget dengan impression dari penggunaannya sendiri gitu ya. Dan karena bentuknya lebih oke, nggak maksudnya vertical gripnya tuh jadi opsi gitu ya. Gue suka gitu dengan dia nggak pakai vertical grip, bentuknya ya normal aja gitu kayak kamera biasa yang lebih forgiving kalau kita mau rigging-rigging dan taruh di spot-spot yang macem-macem gitu. Beda sama GFX 100 yang versi pertama. Jadi itu much appreciated juga. Sama yang gue suka juga, ini mungkin pros and cons. Dia bawa baterai yang sama dengan X-H2S. Pros buat gue pengguna Fuji karena gue punya banyak baterainya gitu ya. Tapi mungkin untuk GFX ya apa namanya baterai life-nya mungkin kayak kalau kita ngomongin rasio jadi kecil gitu ya dibandingkan kameranya yang ukurannya gede, sensornya gede, filenya gede gitu kan. Jadi ya itu pros and cons juga, tapi ya kalau kalian pakai baterai gripnya kalian bisa pakai 3 juga baterainya jadi no problem sama sekali. Kita sih udah nyobain. Kemarin pas kita coba bawa jalan juga cuma habis 1 baterai ya. Jadi ya so far sebenarnya oke-oke aja gitu. Cuman ya balik lagi itu pros and cons juga pendapat dari kalian masing-masing. Nah, klaimnya itu dari kamera ini unik karena dia itu klaimnya high performance. Jadi dia ditujukan untuk fast moving subject yang menurut gua klaim yang sangat besar untuk sebuah kamera medium format gitu. Jadi mungkin ini karena beberapa faktor juga, dia bawa sensor 102 megapiksel, tapi sensornya ini sensor develop baru. Dia bukan sensor yang kayak GFX 100 yang lama, dia bawa sensor baru di sini dan juga bawa prosesor X-prosesor 5 mereka yang baru, yang memang high speed juga. Itu yang dipakai di X-H2S juga, di X-H2 gitu kan, di X-T5 itu mereka pakai X-prosesor 5. Bahkan sampai XS20 pun pakai X-prosesor 5 ya. Jadi itu sedikit fun fact juga. Cuman ya pastinya tetap membawa fitur-fitur yang berbeda juga karena jeroan lainnya itu berbeda gitu ya. Sama di GFX ini, GFX 100 Mark II ini dia bawa subject detection ala-ala kamera Fujifilm yang terbaru. Jadi ada pilihan burung, kereta, pesawat gitu ya, mobil, motor, lalu subject detection ke orang, animal. Jadi untuk kelas medium format sih kayaknya baru dia ya yang secanggih itu gitu untuk autofokusnya. Tapi kalau kita lihat dia kan klaimnya cepat. Cuman kalau kita lihat continuous burst fotonya sebenarnya nggak cepet-cepet banget. Dia mechanical shutternya itu di 8 frame per second. Dan untuk electronic shutternya itu cuma nambah dikit. 8,8 frame per second gitu ya. Jadi bahkan nggak nambah 1 gitu ya. Ini 8,8 frame per second. Jadi menurut gua apa yang ditawarkan soal high speed di sini lebih ke autofokusnya gitu. Dibandingkan jajaran medium format yang lain, autofokusnya gua rasa bisa ngejar. Karena yang kita rasain autofokusnya juga memang cakep banget di GFX 100 Mark II ini. Lalu kita sempat bawa sebenarnya karena ya klaimnya buat sport gitu kan. Kita sempat bawa buat kita main bulu tangkis, sekalian foto-foto gitu kan. Tapi itu mungkin kebantu juga dengan lensa barunya juga. Kita bawa lensa terbarunya itu 55mm f1.7 yang dia itu udah pakai teknologi DC motor. Optik yang digerakkan oleh motornya juga lebih gede. Katanya kalau pakai linear motor itu nggak kuat. Jadi ya di sini pakai DC motor, tetap berisik, berasa gitu ya. Tiap dia ngubah fokus tuh suaranya gitu untuk motornya. Tapi autofokusnya bener-bener nempel gitu, bener-bener tight shot. Oke, mungkin tetap ada gap, ada perbedaan dengan kayak kamera APS-C-nya gitu ya, yang pakai linear motor dan autofokusnya bener-bener nempel banget. Di sini tetap ada beberapa kali yang kita kayak miss fokusnya, tapi overall itu kayak gue bisa bilang 80% oke untuk autofokusnya. Kayak kita di bulu tangkis ini, ketika kita bawa bulu tangkis itu juga kondisinya lumayan low light ya di situ karena ya di hall juga kan kalau bulu tangkis. Tapi di kondisi ini kita dapat beberapa momen yang menurut gue cukup oke gitu. Apalagi di situ juga ya udah kita datang kamera. Kita juga bukan sport photographer gitu ya. Kita datang kameranya, cobain bawa main bulu tangkis, dapat momen-momen yang oke yang menurut gue itu menunjukkan kalau autofokusnya udah upgrade banget di seri GFX ini. Sayangnya beberapa foto-foto yang kita tunjukin di sini yang bisa kalian lihat, walaupun menarik gitu ya, tapi foto-foto ini masih JPEG. Karena pastinya untuk kamera baru, RAW-nya belum disupport sama Adobe Lightroom kita. Jadi ya kita belum bisa cobain RAW-nya. Tapi ya ini untuk JPEG-nya aja itu udah cakep banget. Dan pastinya gambarnya tajam banget buat kita
zooming parah itu masih kelihatan tajam. Sama lumayan juga ya, kalau dikasih preset creature gitu kan, gambarnya jadi lebih epic. Jadi kalau kalian udah kepo dengan presetnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Jangan lupa pakai kode voucher biar dapet diskon. Selanjutnya ini sedikit pembahasan soal video yang menurut gue cukup menarik karena sejujurnya gue itu tidak pernah tertarik dengan konsep pembuatan video menggunakan kamera medium format. Karena menurut gue sensornya kegedean, lalu untuk autofokusnya juga untuk dia catch up agak sulit karena ya itu motor di lensanya kan buat gerakinnya lumayan berat gitu ya. Jadi gue nggak pernah tertarik buat bikin video pakai GFX. Jadi terkesan gimmicky lah gitu kalau misalkan dijual untuk videonya. Tapi ternyata di GFX 100 Mark II ini implementasi yang dibawa tuh bener-bener pintar sehingga gue tidak bisa mengabaikan bagian videonya. Dan kalian harus banget ikutin karena ini bener-bener cakep banget. Soal autofocus tadi, autofocusnya udah ada upgrade di mana dia bawa subject detection juga. Lalu tadi ya pastinya bakal didukung juga kalau kalian pakai lensa-lensa terbarunya yang udah pakai DC motor gitu ya, yang udah pakai motor yang lumayan cepet di jajaran GFX. Jadi ya udah oke, walaupun tetap belum di level APS-C-nya mereka, tapi udah oke gitu untuk autofokusnya buat bikin video udah cakep banget. Tapi implementasinya nggak berhenti di situ, karena buat video bener-bener gokil banget. Pertama, untuk spesifikasi dia di sini bawa 4K 60p no crop dan 8K 30p. Tapi untuk 8K-nya ini dia ada cropping 1.44 kali ya, jadi lumayan gitu ada cropping. Cuman dia bawa 8K cuy, dan 4K 60p. Oke, kalau ngomongin cuma gede-gedean angka resolusi, menurut gua tetap bukan hal yang bikin gua wah banget lah gitu ya. Karena balik lagi, reliability sama secara function itu yang menurut gua jadi poin utama banget. Cuman implementasinya ini yang menarik. Sebelum masuk ke situ, selain resolusi, dia juga bawa 10-bit 422 ProRes internal. Sama kalau kalian via HDMI, dia bisa ProRes RAW sama Blackmagic RAW. Jadi udah mantep banget spesifikasinya di situ. Tapi implementasinya, balik lagi. Di sini dia membawa mode crop ala-ala cinema format. Karena Fujifilm bawa sensor yang gede banget di sini. Format GF gitu kan, GFX. Medium formatnya Fujifilm. Sensornya gede, dia membawa crop format yang menurut gue implementasinya menarik banget. Jadi pas kita masuk ke video itu kita bisa pilih beberapa format di sensornya. Ada pilihan GF pakai sensor fullnya si Fujifilm gitu kan. Lalu ada Premista yang namanya enak banget disebut gitu ya, yang rasanya profesional banget. Premista katanya sih ini lebih ke cinema juga, tapi gue belum explore lebih lanjut, tapi Fujifilm sendiri memang punya lensa cinema dengan jajaran lini namanya itu lini Premista gitu ya. Jadi ya itu jadi satu informasi juga buat kalian. Lalu cropnya ada untuk 35mm juga atau full frame gitu ya. Sama anamorphic 35mm. Yang pilihannya itu bisa kita pilih juga, squeeze factornya cukup komplit juga gitu ya, ukuran berapa, karena kan squeeze factor berbeda-beda juga lensa anamorphic. Tapi ini adalah kamera pertama Fujifilm berarti yang bawa feature anamorphic dan dibawanya di GFX gitu ya, yang ini akan jadi balik lagi batu loncatan Fujifilm untuk teknologi yang mereka bawa di kamera-kamera kedepannya, karena gue yakin itu akan dibawa juga ke kamera-kamera yang non-GFX system. Lalu dia juga membawa pertama kali di kamera Fujifilm itu touch tracking autofocus di mode video. Fujifilm selama ini udah bawa di mode foto. Kita udah pernah komplain juga kenapa nggak dibawa ke mode video, dan di kamera ini adalah pertama kali mereka bawa ke mode video touch tracking AF. Jadi itu cakep juga, kita bisa tinggal pilih pakai kotak AF-nya, kita pilih subjeknya, kita tracking setelah itu gitu. Jadi nggak yang berdasarkan auto detection doang ya, kita bisa pilih ya udah kita berdasarkan kotaknya, kita select dan dia bakal tracking ke situ. Jadi itu feature yang kepake banget, yang selama ini gue tunggu-tunggu di Fujifilm. Sayangnya baru hadir sekarang, tapi ya better late than nothing gitu ya. Cuman ya baru di GFX juga gitu, yang kameranya tidak terjangkau oleh gue. Tapi ya balik lagi, di sini kita lihat advancement teknologinya ini jadi batu loncatan banget. Lalu dia juga bawa satu feature yang agak menarik sebenarnya. Jadi gue nggak ngerti ya, brand kamera tuh kayak bagi-bagi feature juga. Karena di sini mereka membawa feature yang identik dengan kamera Sony.
klaimnya seperti itu pas awal informasi di gua. Jadi ada manual focus assist yang kalau kalian pakai Sony itu duluan dia ada namanya focus map. Cuman di Sony aja gue nggak pakai ya, focus map itu agak membingungkan. Tapi maksudnya gue masih dapat konsepnya si focus map ini di Sony. Walaupun di workflow gue mungkin belum begitu kepake. Tapi di GFX ini gue merasa focus mapnya tuh implementasinya jauh lebih buruk ya. Ini kayak bingung banget gitu pakai focus map yang di GFX ini. Entah kenapa kotak-kotaknya itu kecil-kecil, nggak mengoverlay gambar kita secara keseluruhan, kecil-kecil dan berongga gitu, kecil-kecil dan rongga-rongga lepas gitu. Gue kayak ngeliatnya tuh malah jadi pusing sendiri gitu ya. Mungkin butuh adaptasi, mungkin. Tapi yang fokus mapnya Sony pun gue butuh adaptasi. Tapi secara konsep gue buat pahamnya gampang gitu. Sedangkan di GFX ini, fokus mapnya menurut gue itu nggak banget gitu. Gue sih merasa kayak ya kotaknya kecil-kecil dan berongga itu kayak rasanya aneh banget buat diimplementasikan. Jadi ya mungkin butuh sedikit improvement di situ. Gue nggak tahu apa gue salah setting atau gimana gitu ya. Harusnya mungkin bisa kayak Sony yang kayak ke overlay semua pakai warna gitu kan. Tapi ya yang gue rasain dengan kotak-kotaknya kecil itu enggak banget. Jadi implementasinya agak kurang di situ. Balik lagi, kalau buat gue malah lebih oke, sekalian aja pakai picking gitu ya untuk manual fokus assist-nya gitu. Jadi di situ menurut gue butuh sedikit improvement karena fokus map-nya terasa agak aneh. Lalu dia juga bisa connect ke cloud dengan fiturnya frame.io. Sayangnya gue belum coba di sini. Gue pengen banget buat coba sebenarnya, cuman ya barangnya udah balik juga. Semoga nanti setelah campaign-campaignnya selesai kita dapat pinjaman lagi gitu ya. Gue pengen coba. Jadi ini fitur dimana kalau kita foto atau motret, filenya itu langsung sinkron, ala-ala iCloud gitu ya. Langsung sinkron ke meja editing, ke akun frame.io kita yang udah kita setting bareng dengan si kameranya gitu. Jadi itu adalah fitur yang cukup menarik, tapi ya kita belum sempat coba. Sama terakhir di fitur video yang menurut gue wah banget adalah dia bisa record ke SSD via USB Type-C. Kenapa fitur ini pertama datang di GFX gitu ya? Nggak apa-apa, better late than nothing, tetap. Cuman maksud gue gini, ini fitur yang gokil banget, bisa record langsung ke SSD. Kita udah cobain, works juga di GFX ini. Cuman ya dari pengguna kamera flagshipnya Fujifilm X-H2S, surat terbuka gue adalah please bawa feature tersebut ke kamera ini. Gitu ya, ke X-H2S ini. Jangan kayak Sony yang mengabaikan para pengguna flagship lamanya, kayak Sony A1 itu udah wah, itu udah emosi banget. Pengguna A7S Mark III gitu ya, udah emosi banget. Banyak fitur-fitur baru Sony yang harusnya bisa via update firmware doang tapi nggak dibawa gitu kan. Gue berharap Fujifilm bisa lebih bijak dan bawa fitur record ke SSD tersebut ke sini. Termasuk touch to tracking autofocus di mode video. Menurut gue itu penting banget untuk dibawa ke jajaran Fujifilm yang lamanya gitu ya, yang terdahulu. Nggak yang terlalu lama lah, tapi kan prosesornya udah sama gitu, X prosesor 5, jadi menurut gue harusnya capable dan surat terbuka gue, Fujifilm harus bawa fitur tersebut. Karena kalau nggak, gue nggak akan berhenti ngoceh soal update firmware tersebut gitu ya. Gue sebagai pengguna X-H2S sangat berharap fitur tersebut. Tapi ya itu, ini adalah gambaran kalau Fujifilm udah mulai mematangkan fitur video yang lebih gokil lagi di jajaran kameranya. Starting di GFX 100 Mark II ini, walaupun dia tidak mungkin jadi kamera utama gue syuting di ST Media, tapi ya jadi gambaran kalau Fujifilm udah lebih gokil lagi gitu ya. Gambaran kalau teknologinya udah lebih menggoda lagi. Dimana ya itu tadi, gue ingetin lagi, gue berharap fitur-fitur tersebut, beberapa fitur kunci tadi gue harap datang ke X-H2S. Oke, paling itu aja sih. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar ya, jangan lupa. Mari kita ramaikan. Dan kalau kita dapat kesempatan lagi, silahkan kalian komen di bawah pengen kita tes seperti apa, atau bagian apanya gitu ya. Atau kalian pengen kita review dengan lensa-lensa Cinema Premistanya Fujifilm, boleh juga. Silahkan komen di bawah, biar Fujifilm Indonesia yang nonton baca juga komen di bawah dan minjemin kita gitu ya. Oke, paling itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.